3 pemain timnas Indonesia wajib dicadangkan. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Irak dengan skor 2-0. Kekalahan ini membuat banyak pihak mempertanyakan performa beberapa pemain timnas Indonesia. Kekalahan ini membuat banyak pihak mempertanyakan performa beberapa pemain timnas Indonesia. Salah satu yang disorot adalah 3 pemain dengan rating terendah. Menurut website pencatatan rating sepak bola FootMob, Hernando Aris Sutaryadi menjadi pemain dengan penilaian paling buruk yakni 4,5. Kiper asal Persebaya Surabaya ini dinilai tampil kurang maksimal dalam beberapa kesempatan. Selanjutnya pemain dengan rating terburuk kedua adalah Jordi Amat, yang juga mendapat kartu merah di laga lawan Irak. Bek asal Spanyol ini dinilai melakukan pelanggaran yang tidak perlu dan juga merugikan tim. Pemain terakhir yang bisa dipertimbangkan Sinteyong untuk digantikan saat melawan Irak adalah Marcelino Ferdinand. Gelandang muda asal Persebaya Surabaya ini mendapat rating sebesar 5,8 di pertandingan tersebut karena kurang banyak berkontribusi. Memang bisa jadi Sinteyong akan mencadangkan 3 pemain ini di laga melawan Filipina. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan performa tim dan meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya. Namun Sinteyong belum memberikan pernyataan resmi mengenai hal ini. Mauresmo Hinoke diminta langsung buat KTP Indonesia. Mauresmo Hinoke diminta langsung buat KTP setelah tampil menggila di laga Timnas Indonesia U20 vs Jepang U19. Hal ini disampaikan netizen usai Mauresmo Hinoke sukses menyumbangkan 1 gol saat melawan Jepang U19 dalam lanjutan Toulon Cup 2024. Dalam laga itu, Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 kalah dengan skor 1-4. Dia membobol gawang Jepang U19 lewat tendangan penalti pada menit ke-70. Selain sukses mencetak gol, Mauresmo Hinoke memang bekerja apik di sepanjang laga. Dia bisa merepotkan lini pertahanan Jepang U17 lewat pergerakan cepatnya kala memegang bola. Bahkan, penalti yang didapat Timnas Indonesia U20 dalam laga itu diberikan berkat Mauresmo Hinoke. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu dilanggar keras di kotak terlarang usai berhasil melewati kepungan beberapa pemain Jepang U19. Tak ayal, aksi Mauresmo Hinoke langsung banjir pujian usai laga Timnas Indonesia U20 vs Jepang U19. Dia bahkan diharapkan bisa segera resmi menyandang status warga negara Indonesia, WNI, dengan mendapat kartu tanda penduduk KTP. Mauresmo Hinoke sendiri memang diketahui masih belum memiliki paspor Indonesia. Dia harus melewati proses naturalisasi untuk resmi menjadi WNI. Langsung kasih KTP Pak Erick Thohir, tulis akun Instagram @reviewgaruda. Giring bolanya nempel banget tuh anak, bagus-bagus tapi sayang gak ada yang bisa imbangin permainan dia di tim sekarang. Yuklah ganti pelatih Timnas Indonesia U20, tulis netizen lainnya. Seluruh pemain diaspora gas langsung bikinin KTP. Apalagi ini Mauresmo buset dribble gak kaku, body udah kayak Zlatan PSG, punya visi misi udahlah langsung langganan STY ini mah, tulis akun lainnya. Pesan Sinteyong ke Timnas Indonesia jelang lawan Filipina. Timnas Indonesia wajib menang atas Timnas Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan Sinteyong menegaskan skuad asuhannya harus bekerja lebih keras lagi. Indonesia versus Filipina ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan pertandingan itu akan digelar pada hari Selasa 11 Juni pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Menatap laga tersebut, Indonesia baru saja kalah 0-2 dari Irak. Dengan begitu, Indonesia sendiri masih harus wajib menang atas The Azkals demi mengamankan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini ada di posisi kedua klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F dengan koleksi total 7 poin.
Vietnam pun membayangi dengan 6 poin dan Filipina ada di posisi terbawah dengan 1 angka saja. Sementara Irak ada di posisi pertama dengan koleksi total 15 poin. Melawan Filipina nanti, Indonesia sendiri cukup oke di kandang. Dalam 8 pertandingan saja, Indonesia sudah menang 7 kali dan sekali imbang. Namun kendati demikian, Sinteyong pun meminta tim Merah Putih untuk bekerja lebih keras lagi. Kami akan mempersiapkan tim lebih baik lagi pastinya, dan kami tidak bisa mundur. Kami harus bekerja keras lebih melawan Filipina nanti. Dan memang Filipina juga sulit untuk dihadapi, tetapi para pemain harus bekerja keras dan hari ini juga sama. Ucap Sinteyong di situs PSSI. Kelvin Verdong siap main lawan Filipina. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memastikan pemain belakang tim nasional Kelvin Verdong akan membela skuad Merah Putih di laga Indonesia melawan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024 mendatang. Kelvin Verdong adalah pemain naturalisasi yang telah sah menjadi WNI pada Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB juga sudah selesai melakukan peralihan ke PSSI. Peralihan itu, kata dia, sudah mendapat restu dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. PSSI pun langsung mengirimkan surat pemberitahuan dari FIFA itu ke Federasi Sepak Bola Asia AFC pada Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Dengan pengesahan FIFA dan AFC tersebut, maka legalitas pemain kelahiran tanggal 26 April tahun 1997 untuk merumput bersama timnas kuat secara hukum. Sejak kemarin banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Kelvin Verdong untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia, terutama menghadapi pertandingan penting bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir lewat keterangan tertulis, dikutip Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Erick berharap kehadiran Verdong akan semakin memperkuat lini belakang timnas. Selain itu dia berharap kehadiran pemain ini akan membuat persaingan di antara pemain untuk bisa membela timnas semakin sehat. Termasuk Verdong, saat ini, tercatat ada 12 pemain di posisi bertahan. Mulai dari Jay Izes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Kelvin Verdong, Sain Patinama, Nathan Chuaon, Pratama Arhan, Sandy Walsh, dan Asnawi Mangkualam.